Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul ART-ku Perusak Rumah Tanggaku Part 2. Buat kalian yang belum dengerin cerita part satunya, silakan buka link deskripsi di bawah ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Lepasin! Teriak Siti. Beb, tolongin aku. Siti bicara manja pada suamiku. Aku benar-benar muak. Wanita murahan itu tidak punya malu sama sekali. Dini, lepasin. Mas Diki berusaha membantu Siti agar terlepas dari cengkraman tangan Dini. Lepas, Din. Mas Diki bahkan rela membentak Dini, adik tersayangnya yang selama ini yang manja hanya untuk membela simpanannya. Beb, sakit. Keluh Siti lagi. Tangan-tangan Dini menjamak rambut Siti dan tangan kirinya mencengkram bagian lengan. Dini terlihat sangat emosi. Perintah dari kakaknya agar melepaskan Siti sama sekali tidak ia hiraukan. Aku sendiri tidak membantu Dini. Tangan dan tubuhku bergetar hebat ketika mendapati Siti tidak memakai baju sama sekali. Itu berarti Mas Diki telah celap-celup pada lubang yang lain. Sungguh sangat menjijikan. Hentikan, Din! Sentak Mas Diki. Tangannya mendorong tubuh Dini kuat. Hingga adik iparku tersebut jatuh ke lantai. Kamu lebih milih nyakitin Dini, adikmu sendiri, hanya untuk membela wanita murahan itu. Aku menatap benci ke arah suamiku. Setelah itu aku bantu Dini untuk berdiri. Dia bukan wanita murahan, bela Mas Diki. Dia membenarkan selimut Siti agar menutup tubuh polosnya. Siti yang merasa dibela malah memeluk Mas Diki dengan manja. Terlihat sengaja memanasiku. Terus apa namanya kalau bukan wanita murahan, Mas? Menjalin hubungan dengan suami orang seperti itu tidak boleh dikatakan wanita murahan. Baru kali ini aku melihat Dini berbicara dengan nada tinggi pada kakaknya. Bahkan bukan dengan satu lelaki saja. Sama kamu juga sama Mas Fatir. Sepertinya Siti punya dendam sama aku dan Mbak Fia. Sampai-sampai dia tega merebut suami kita. Sambung Dini masih berapi-api. Kamu masih hubungan sama Fatir? Katanya sudah enggak. Mas Diki bertanya lembut pada Siti. Mereka fitnah, Beb. Nanti aku jelaskan. Balas Siti dengan suara sok manjanya. Aku dan Dini malah menyaksikan drama mereka. Dan sepertinya Mas Diki tahu jika Siti menjalin hubungan dengan Fatir. Bisa-bisanya Mas Diki terjerat pada wanita murahan itu. Fitnah? Kamu bilang aku fitnah? Perlu aku kasih bukti? Dini maju lagi dan kembali menjambak rambut Siti. Beb, sakit. Siti mengeluh kesakitan. Dini, jangan kasar. Lagi-lagi Mas Diki mendorong tubuh Dini dan melindungi wanita simpanannya. Apa yang kamu lihat dari wanita murahan itu, Mas? Cantik juga cantikan Mbak Sofia. Pinter juga kalah jauh. Cuma menang liciknya aja dia. Dini bangun dan bicara dengan lantang tepat di depan wajah kakaknya. Kamu tidak perlu menilai dia. Mas Diki mengelus rambut Siti. Tinggalkan wanita itu atau aku ceritakan semuanya pada ibu, Pak. Ancamku dengan tubuhku semakin lemas. Kepalaku juga terasa berdenyut-denyut hebat. Aku tidak takut dengan ancamanmu, Sofia. Ceritakan saja pada ibu, aku tidak takut. Mas Diki memunguti baju Siti yang berserakan di lantai, kemudian menuntun wanita murahan itu untuk keluar kamar dan masuk ke kamar sebelah. Panggilan mama yang biasa terlontar dari mulut suamiku untuk memanggilku, kini telah ia ubah memanggil namaku saja. Mau kemana kamu, Mas? Teriak Dini sembari mengikuti langkah mereka. Sementara aku memilih duduk karena takut tubuh lemah ini pingsan. Mereka pergi, Mbak, ucap Dini memberitahuku. Ia duduk di sampingku seraya merangkul. Biarkan saja, balasku. Air mataku menjadi saksi jika aku harus mengikhlaskan suamiku pergi bersama wanita lain. Mbak gak merhatiin rumah tangga Mbak sama Mas Diki? Tanya Dini, suaranya terdengar khawatir. Kamu sendiri bilang ke ibu kalau gak kuat ngadepin Fatir. Bagaimana aku juga bisa kuat, Din? Dini memelukku, kemudian terdengar tangisannya yang terseduh. Bukan cuma aku yang sakit hati di sini, tapi iparku juga. Siti telah berhasil menancapkan luka pada hati kami berdua. Aku tidak pernah menyangka jika akan mengalami hal yang sama dengan iparku. Aku diselingkuhi oleh kakaknya, dan dia sendiri juga diselingkuhi oleh suaminya. Kita pergi ke desa Siti, Mbak. Ajak Dini sembari melepaskan pelukannya dan menghapus air mata. Ia mengatakan jika mempunyai rencana agar bisa menghancurkan Siti. Namun ajakan Dini tidak berani kuiyakan.
mengingat tubuhku yang semakin lemah, apalagi aku sedang hamil muda. Dan akhirnya Dini nekat untuk berangkat ke desa Siti sendirian pada hari itu juga. Ia berpesan agar aku tidak memberitahu ibu. Hari sudah malam, aku merasa kesepian karena sendirian di rumah. Mas Diki tidak pulang dan aku tidak tahu ada di mana ia sekarang. Mungkin ia sedang bersenang-senang dengan wanita simpanannya. Aku juga menunggu kabar dari Dini. Harusnya ia telah sampai di desa Siti. Tapi sampai sekarang tidak ada pesan atau panggilan masuk darinya untuk memberiku kabar. Tok, tok, tok. Terdengar suara pintu diketuk. Siapa malam-malam begini datang ke rumah? Kalau Mas Diki tidak mungkin, karena dia bisa keluar masuk sesuka hati karena punya kunci cadangan sendiri. Sebentar, teriakku menanggapi sembari berjalan mendekat ke arah pintu. Sebelum pintuku buka, aku memutuskan untuk mengintipnya terlebih dahulu. Dan betapa terkejutnya saat aku melihat siapa sosok yang saat ini datang ke rumahku. Kira-kira siapa ya yang datang ke rumah Sofia? Ada yang masih dengar? Aku membuka pintu kemudian mencium punggung tangan ibu mertuaku. Mata ibu terlihat sembab. Apa mungkin ibu terlalu lama menangis saat di rumah? Ibu ngapain kesini, Bu? Tanyaku lembut seraya berjongkok di depannya. Dia masih setia duduk di kursi roda. Ada seseorang di belakangnya yang mendorong juga membawanya datang ke rumahku. Ibu, gak boleh datang ke sini, Vi. Karena Diki sudah jahati kamu. Ibu mertuaku malah menangis. Ya Allah, Bu. Bukan gak boleh. Mari masuk ke dalam, Bu. Aku mengambil alih kursi roda ibu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sementara si pengantar hanya diam saja sembari mengikuti langkahku. Maafin Diki ya, Nak. Ucap ibu di sela tangisannya saat kami semua sudah berada di ruang tamu. Fatir sudah cerita semua sama ibu. Aku melihat orang yang namanya baru saja disebut oleh ibu. Tatapan benci sengaja aku perlihatkan padanya. Kamu cerita apa saja sama ibu? Desaku. Dia cerita kalau Diki ada main sama pembantu kamu, saut ibu. Dan kamu gak bilang kalau kamu sendiri juga ada main sama wanita murahan itu? Cecarku dan Fatir menunduk. Maksudnya apa? Ibu membelalakan mata. Maaf, Bu, bukan cuma Mas Diki yang punya hubungan haram dengan Siti, tapi Fatir juga, Bu. Tunjukku pada lelaki yang sedari tadi hanya diam, belum mengeluarkan suara sepatah kata pun. Ia juga terus menunduk. Jadi mereka berdua. Ibu menutup mulutnya. Iya, Bu, mereka berdua sama-sama kepincut sama lubang yang sama, sautku sebelum ibu melanjutkan kalimatnya. Terus? Maksudmu apa memberitahu ibu dan membawanya datang ke sini? Mataku tidak bisa biasa saja menatap Fatir. Rasanya ingin aku cengkram wajah polosnya itu. Sama seperti aku ingin mencengkram wajah suamiku sendiri. Ibu harus tahu kalau anaknya sudah kepincut sama wanita murahan itu. Terus bagaimana dengan kamu sendiri? Kenapa tidak kamu ceritakan sekalian sama ibu? Sahutku cepat. Entah mengapa melihat Fatir semakin naik emosiku. Aku dan Dini berusaha untuk menutupi hal ini dari ibu, agar mertuaku itu tidak kepikiran dan jatuh sakit. Tapi Fatir yang malah membongkarnya. Aku sudah sadar, Mbak. Aku sadar aku salah. Aku sudah tega menyakiti Dini. Dan sekarang aku ingin membantu kalian agar menyadarkan Mas Diki juga. Ucap Fatir memelas. Rasanya aku ingin tertawa selebar-lebarnya mendengar ucapan lucu Fatir. Simpan saja keinginanmu itu. Tanyakan dulu pada hatimu. Apakah kamu sudah benar-benar sadar atau hanya karena kamu cemburu? Ujarku penuh penekanan. Fatir diam membisu. Bu, saya antar ke kamar ya. Sudah malam, lebih baik ibu tidur. Aku mendorong kursi roda ibu, membawanya masuk ke dalam kamar tamu. Tanpa kusangka Fatir malah mengikuti kami. Mau apa kamu? Aku hanya ingin membantu untuk menidurkan ibu, Mbak. Kata ibu, Mbak Sofia sedang hamil. Jadi lebih baik aku saja yang mengangkat ibu. Fatir bersiap untuk mengangkat tubuh ibu dan aku bergeser. Mbak, sebelum aku pulang, bolehkah aku tahu di mana Dini? Tanya Fatir setelah membantu menidurkan ibu. Aku hanya menatapnya saja tanpa menjawab. Tolong beritahu aku, Mbak. Aku ingin menjemputnya. Aku ingin meminta maaf dan memperbaiki semuanya. Pinta Fatir memelas. Aku tidak tahu apakah ini tulus dari hatinya yang paling dalam atau tidak. Via, tolong kasih tahu Fatir di mana Dini sekarang. Biarkan Fatir menebus semua salahnya. Ibu tidak ingin ada perpisahan yang terjadi pada anak-anak ibu. Ibu kembali menangis. Maaf, Bu,
Aku tidak bisa memberitahu Fatir. Kalaupun Fatir serius pada ucapannya, biarkan dia berusaha sendiri untuk mencari Dini, balasku. Tidak mungkin aku mengatakan jika saat ini Dini sedang berada di desa Siti. Tapi Mbak, bagaimana aku bisa berusaha kalau aku nggak tahu di mana Dini? Wajah Fatir nampak frustasi. Itu urusanmu, tolong segera pulang. Aku dan ibu mau istirahat. Ucapku mengusir Fatir agar segera pulang secara terang-terangan. Melihat wajah Fatir, aku jadi teringat pada Dini. Adik iparku itu belum memberiku kabar sampai saat ini. Aku mengikuti langkah Fatir yang menuju pintu keluar. Ia masih terus merayuku agar memberitahu di mana istrinya sekarang. Namun, aku memilih membisu, tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Di halaman rumah saat Fatir akan masuk ke dalam mobil dan saat aku akan menutup pintu, tiba-tiba terlihat mobil Mas Diki datang. Pintu mobilnya yang sudah dibuka ditutup lagi oleh Fatir dan ia menghampiri mobil Mas Diki. Fatir terlihat begitu emosi saat berjalan menghampiri mobil Mas Diki. Ada apa dengannya? Keluar! Teriak Fatir. Ia menggebrak mobil Mas Diki dengan kasar. Brak, brak, brak. Cepat keluar! Perintah Fatir lagi karena Mas Diki masih diam di tempat. Kenapa Fatir begitu emosi dengan Diki? Apa yang akan ia lakukan setelah ini? Di bab berikutnya akan ada rahasia Siti yang lain yang akan terbongkar juga. Semoga masih betah dengan cerita ini ya. Keluar, atau aku pecahkan kaca mobilmu, ancam Fatir. Aku menghampiri mereka, mata Fatir terlihat marah, tangannya mengepal kuat. Brak, brak, brak. Ayo cepat keluar. Fatir terus berteriak. Apa yang kamu lakukan, Fatir? Di dalam ada ibu. Ucapku menyadarkan Fatir. Ia seperti sedang kesetanan, terlihat siap untuk memangsa musuhnya. Bavia lebih baik masuk ke dalam, perintah Fatir. Namun aku tidak menurutinya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka berdua bicarakan atau bahkan yang akan mereka lakukan. Fatir terlihat emosi. Mas Diki yang masih di dalam mobil juga terlihat emosi juga. Ayo keluar, perintah Fatir lagi dan akhirnya Mas Diki keluar dari mobil kesayangannya. Bak. Begitu Mas Diki keluar dari mobil, Fatir langsung memukul wajahnya dengan keras, hingga membuat tubuh suamiku itu jatuh ke tanah. Stop, hentikan! Cegahku sembari menarik tangan Fatir yang sudah bersiap akan memberi pukulan lagi pada kakak iparnya itu. Namun tenaga Fatir lebih besar. Ia justru mengibaskan tanganku dan mendekat ke arah Mas Diki. Fatir memukul wajah Mas Diki secara bertubi-tubi. Stop Fatir, hentikan! Aku menarik baju adik iparku itu dengan sekuat tenaga. Namun tidak berpengaruh sama sekali. Fatir tetap mengajar Mas Diki tanpa ampun. Ada apa, Via? Teriak ibu dari dalam kamar. Kebetulan kamar tamu yang saat ini sedang ditempati oleh ibu letaknya berada di depan. Tolong hentikan, Fatir. Jangan membuat ibu sedih. Aku menangis dan tubuhku juga bergetar hebat saat menyaksikan Fatir yang menghajar Mas Diki sampai babak belur. Dan akhirnya Fatir menghentikan aksinya. Entah mengapa aku jadi kasihan melihat suamiku dan aku membantunya berdiri. Kulihat wajah Mas Diki yang penuh darah. Ia juga sempat memejamkan matanya dengan erat beberapa kali. Mungkin kepalanya terasa berat akibat hantaman bertubi-tubi yang diberikan oleh Fatir. Sebenarnya aku kurang puas karena hanya melihatmu seperti ini. Aku puas kalau kamu mati di tanganku. Fatir malah tertawa lebar, menakutkan sekali. Apa yang membuatmu seperti ini, Fatir? Dadaku sesak melihat Mas Diki juga Fatir. Aku sendiri belum tahu apa penyebab Fatir bisa setega itu pada kakak iparnya sendiri. Apalagi kalau bukan karena dia yang telah mencuri milikku. Jawab Fatir arogan. Rahangnya terlihat mengeras, ia masih emosi. Dia milikku. Dia berada di rumahku. Sahut Mas Diki tanpa takut. Padahal ia sudah babak belur, tapi masih bicara bernada tinggi pada Fatir. Dia milikku. Aku yang pertama kali memilikinya. Ucap Fatir tidak mau kalah. Stop, stop. Apa kalian membicarakan soal Siti? Tanyaku yang mulai paham arah bicara mereka. Dua-duanya diam dan aku menganggapnya itu jawaban iya dari mereka. Aku menggeleng kepala. Mereka adalah saudara ipar yang sedang bertengkar hanya karena rebutan seorang Siti. Wanita murahan yang rela dicelap-celup oleh suami orang lebih dari satu. Teruskan saja kalau begitu. Aku dan Dini akan ikhlas melepaskan para sampah untuk belatungnya. Melepaskan lengan Mas Diki yang sedari tadi aku pegang. Aku berdiri dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka berdua yang mungkin jika lanjut berkelahi akan kubiarkan saja. Ada apa, Via? Tanya ibu setelah aku masuk ke dalam kamar yang ia tempati.
Gak ada apa-apa, Bu. Jawabku bohong. Air mata ini sekuat tenaga aku tahan agar tidak keluar. Jangan bohong. Ibu dengar ada yang berkelahi di depan. Siapa? Aku berhambur memeluk ibu. Bu, rasanya aku gak kuat. Aku menangis di pelukan ibu, dan ibu juga melakukan hal yang sama. Kutumpahkan segala sesak yang ada di dada dengan tangisan yang tidak bisa aku tahan lagi. Via, ibu sayang kamu. Ibu gak mau kehilangan menantu sebaik kamu. Ibu mencium puncak kepalaku berkali-kali. Ia menangis terseduh ketika mendengarkan keluhanku yang mengatakan sudah tidak kuat lagi menghadapi anaknya. Aku juga sayang sama ibu, tapi untuk mempertahankan rumah tanggaku dengan Mas Diki, rasanya aku sudah tidak sanggup lagi. Pria yang pernah aku cinta, pria yang menjadi ayah dari calon anakku, bukan hanya membagi hatinya tapi juga raganya, Bu. Rasanya aku sangat jijik dengan Mas Diki. Ia telah tega mengkhianati pernikahan kami, bahkan sampai ke hal ranjang. Dan sanggupkah aku menuruti permintaan ibu agar tidak meninggalkan anaknya? Pagi harinya setelah sholat subuh, aku menyiapkan sarapan. Sebenarnya tubuh ini masih sangat lemas, tapi sekarang tidak ada ART di rumah ini, jadi harus aku sendiri yang menyiapkan. Apalagi saat ini ada ibu. Ibu harus sarapan pagi dan minum obat. Tok, tok, tok. Pintu dapur diketuk seseorang. Ketukannya juga sangat pelan. Aku yang mendengar jadi merinding. Masih subuh begini ada tamu. Siapa? Aku yang penasaran langsung membuka pintu tersebut. Loh, Bu Sofia? Aku melongo melihat siapa yang datang. Bagaimana bisa dia masuk ke rumahku dengan kondisi pagar yang terkunci? Dan tamu yang datang juga sama-sama terkejut melihatku. Sepertinya ia tidak menyangka jika sepagi ini aku ada di dapur. Aku juga dikejutkan oleh sesuatu yang ada di tangannya. Siapa sosok tamu misterius yang mencoba menyelinap itu? Dua-duanya sama-sama syok setelah melihat satu sama lain. Yang pasti bukan Siti ya, tapi ada hubungannya dengan kebusukan Siti yang lainnya. Jangan lewatkan untuk terus mengikuti cerita Sofia dan Dini yang sedang merancang rencana besar untuk Siti. Maaf Bu, gak jadi. Tunggu. Aku mencegah tamu subuhku itu agar tidak pergi dengan menarik bajunya bagian belakangnya. Jelaskan apa tujuanmu ke rumahku sepagi ini? Kalau tidak, aku akan laporkan kamu sama majikanmu, ancamku. Ternyata yang datang ke rumahku adalah pembantu dari tetangga sebelah. Nama majikannya Ahsan. Aku mengenalnya dengan baik. Iya Bu, sahutnya cepat. Syukurlah ancamanku membuatnya takut. Masuk dan jelaskan di dalam, perintahku. Wanita yang kira-kira seumuran denganku itu berjalan pelan menuju sebuah kursi. Ia terlihat ketakutan. Duduk. Dia menurut. Sekarang jelaskan. Aku memilih berdiri di sampingnya sembari melipat kedua tanganku di depan dada. Saya kesini karena diminta oleh Siti, Bu. Ucapnya mulai bercerita. Dia nyuruh kamu ngapain? Tanya aku menyelidik. Dia setiap hari pesan masakan saya, Bu. Jelasnya. Mataku membelalak sempurna. Oh pantas Bimona bilang kalau Siti gak bisa masak. Ternyata dia pesan makanan sama orang lain. Pantesan enak. Dia juga membayar jasa saya, Bu. Sebelum ibu bangun, saya sudah harus selesai menyapu, mengepel, juga mencuci piring. Terangnya lagi. Kalau nyuci baju? Kalau masalah baju, Siti nyuruh saya untuk membawanya pulang, Bu. Biasanya pulang dari sini, saya bawa baju-baju kotor punya Bu Sofia dan Pak Diki. Besoknya pagi seperti ini, saya bawa lagi sudah dalam keadaan bersih. Apa majikanmu tahu kalau kamu kerja di 2 tempat sekaligus? Tidak tahu, Bu. Tolong jangan cerita sama Pak Ahsan ya, Bu. Saya mohon. Wanita yang ada di hadapanku itu menyatukan kedua telapak tangannya dengan penuh permohonan. Berapa uang yang dikeluarkan Siti untuk membayar semua jasamu? Tunggu. Selain baju, apalagi itu yang kamu bawa? Aku menunjuk kantong plastik berwarna hitam. Ini pil KB, Bu. Pesanan Siti juga. Aku menggeleng beberapa kali. Hebat sekali permainan Siti. Aku yakin jika dia sudah ahli dalam menjalani ini semua. Terbukti dari caranya membayar orang untuk memesan makanan yang ia akui sebagai masakannya. Membayar jasa orang untuk membersihkan rumah dan juga untuk masalah baju-baju kotor. Luar biasa. Siti memainkan ini semua dengan rapi dan cantik. Anehnya selama 6 bulan aku tidak curiga sama sekali padanya. Aku pikir ia tipe orang yang kerjanya cekatan. Karena Siti juga mengatakan jika bangun jam 3 pagi untuk memulai semua aktivitasnya. Tapi ternyata ia mengelabuhiku. Pantas saja Siti lebih sering terlihat santai di dalam kamarnya. Katanya semua pekerjaan sudah beres.
Aku percaya saja, karena memang itu kenyataannya. Meski aku tidak bekerja, tapi aku juga sering pulang pergi main ke rumah ibu mertuaku. Kamu bisa pulang, Mbak. Dan ingat pesan saya, ini yang terakhir kalinya kamu datang ke sini. Karena Siti sudah saya pecat, jadi dia sudah tidak ada lagi di rumah ini. Aku senang kamu kembali main ke rumahku, Sel. Ucapku pada Rosella yang baru saja menempatkan pantatnya pada sofa yang berada di ruang santai di rumahku. Ibu sedang tidur siang, jadi aku dan Rosella bisa saling curhat sepuasnya. Iya, Vi, tapi aku membawa kabar buruk ke sini, ucap Rosella lesu. Tidak ada semangat sama sekali yang terpancar dari wajahnya. Kenapa, Sel? Tanyaku. Kayaknya aku mau pisah aja sama suamiku, terangnya. Pisah? Rosella mengangguk. Aku sendiri juga sempat memikirkan hal itu karena tidak kuat menjalani rumah tanggaku yang sedang diterpa masalah. Masalah yang ditimbulkan oleh Mas Diki. Kita serumah, tapi kita gak pernah saling tegur sapa. Dia dengan kehidupannya sendiri dan aku juga sama. Kita udah kayak orang asing, Vi. Air mata Rosella mulai berjatuhan. Aku merangkulnya, mencoba untuk menguatkan. Meski keadaan hatiku sendiri juga telah tergores luka mendalam oleh sikap Mas Diki yang telah berubah. Semua itu karena Siti. Semenjak ia masuk dalam rumah tanggaku, suamiku mulai berubah. Rosella mengusap air matanya dengan kasar. Oh iya, aku baru ingat jika Rosella pernah bercerita jika Siti pernah menjadi selingkuhan suaminya. Nah, terbukti kalau memang Siti pemain hebat untuk merebut hati para suami orang. Bahkan untuk saat ini sudah terhitung ada 3 laki-laki yang jatuh dalam perangkapnya. Tidak tanggung-tanggung, semuanya adalah para laki-laki kaya yang mapan, yang dulu sangat mencintai para istrinya dan sekarang telah dirusak oleh Siti. Sel, sebenarnya korban Siti bukan cuma kamu, ucapku lembut. Aku yakin jika Rosella akan terkejut dengan ceritaku. Maksud kamu? Siti juga menjalin hubungan dengan suamiku, sampai-sampai Mas Diki tidak peduli lagi denganku. Aku juga hamil, Sel, sama kayak kamu. Aku juga sama dicampakkan juga sama suamiku. Via, Rosella memelukku. Kita berteman dari SMA, menikah hampir barengan, pernah hamil pertama sama-sama keguguran, dan sekarang saat kita sama-sama hamil kedua, suami kita sama-sama kepincut oleh pelakor, bahkan dengan wanita yang sama. Mas Diki turun dari tangga, kemudian menuju pintu utama dan keluar. Ia terlihat acuh padaku. Dari semalam setelah Fatir pulang, Mas Diki langsung masuk kamar dan belum keluar sama sekali sampai siang ini. Aku sendiri juga semalam memilih untuk tidur bersama ibu. Apa kalian juga seperti aku? Tidak saling bertegur sapa? Tanya Rosella setelah pelukan kami terlepas. Begitulah, Sel. Rasanya aku juga gak kuat. Tapi mertuaku melarangku untuk pisah. Apalagi aku sedang hamil sekarang. Ucapku sendu sembari mengelus perutku yang masih rata. Oh iya, sudah berapa minggu kehamilanmu? Tanya Rosella. Aku menggeleng. Aku belum pernah periksa, Sel. Baru tes aja kemarin. Kenapa nasib kita selalu sama ya, Vi? Dulu kita pernah dijodohkan dengan laki-laki lain sama orang tua kita. Tapi kita milih nikah dengan laki-laki pilihan kita sendiri. Dan dari awal nikah sampai sekarang, ujian rumah tangga kita selalu sama. Apa ini karma karena dulu kita menentang orang tua? Ucapan Rosella mengingatkanku kembali pada Ahsan, laki-laki yang pernah dijodohkan denganku dulu. Tapi aku menolak karena aku lebih memilih Mas Diki. Dan sekarang Ahsan menjadi tetangga di rumahku yang baru. Jangan bilang ini karma, Sel. Ucapku sedih. Aku sendiri juga memikirkan hal tersebut. Ibuku pernah mengatakan jika ia mempunyai feeling buruk tentang Mas Diki. Namun saat itu aku meyakinkannya jika Mas Diki adalah laki-laki yang baik. Saat aku sedang mengantarkan Rosella ke depan karena ia akan pulang, tiba-tiba mobil Ahsan keluar juga dari halaman rumahnya. Hai, kalian sedang berkumpul. Sudah lama sekali aku tidak bertemu kalian. Sapa Ahsan ramah. Ia turun dari mobilnya dan menghampiri kami. Kebetulan pagar rumahku terbuka lebar, jadi Ahsan bisa leluasa langsung masuk. Rosella juga mengurungkan niatnya untuk masuk mobil. Kamu apa kabar? Tanya Rosella. Baik, pakai banget, balas Ahsan seraya melemparkan senyumnya. Gimana rasanya jadi tetangga Sofia, San? Secara kalian dulu mau dijodohkan tapi gak jadi. Lanjut Rosella. Kenapa ya malah mengingatkan hal itu pada Ahsan? Membuat wajahku merah saja. Semoga saja mereka tidak memperhatikan. Biasa saja, dia sudah bahagia dengan pernikahannya. Insya Allah aku juga mau menyusul. Oh iya? Kapan?
Sama siapa? Sama Siti, orang yang pernah kerja di rumah Sofia. Tapi sekarang dia bilang sudah gak kerja lagi di rumah Sofia. Benar begitu kan, Via? Mulutku terasa kaku untuk menjawab. Rosella juga nampak dia mematung. Aku sih milih istri gak lihat dari status sosialnya. Yang penting dia orangnya baik. Lanjut Ahsan lagi. Baik, San, katamu? Kamu belum tahu aja bagaimana busuknya si Siti. Bersambung. Wah, ada lagi satu korbannya Siti. Bahkan sampai mau nikah segala. Pakai ajian apa sih si Siti sebenarnya? Sampai bisa menggait banyak pria kaya raya. Semua korbannya Siti dikumpulkan dulu ya. Siti itu pelakor kelas kakap, sudah berpengalaman. Tapi ada 3 orang korban Siti yang akan bersatu dan menghancurkannya. Semoga tetap betah mengikuti cerita ini sampai tamat. Makasih.